nih, bukan cuma rasa, tapi juga soal misi keluarga. Assalamualaikum. Selamat datang di Diary LDM Emak Anak 3 yang bakal mengajak kamu untuk tetap waras, produktif, walau di rumah aja sambil menjalankan hubungan jarak jauh. LDM setelah menikah itu bukan cuma soal rindu-rinduan, tapi soal keputusan besar yang berdampak ke banyak hal. Dari hubungan suami istri sampai masa depan anak-anak. Di video kali ini, aku bakal ngajak kamu mikir bareng gimana sih caranya menentukan LDR ini masih layak dijalankan atau enggak, berdasarkan pengalaman kami. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah tentukan goal keluarga terlebih dahulu. Sebelum LDR atau enggak, coba duduk bareng deh sama pasangan. Sebenarnya tanya sebenarnya kita nikah ini buat apa sih? Kita nikah ini tuh buat apa goalnya? Kalau aku dan suamiku dari awal memang kami sepakat kalau keluarga ini kita bangun sebagai jalan menuju jannah. Jadi bagaimana keluarga ini bisa menjadi media supaya kami itu maksimal dalam beribadah. Kami ingin anak-anak tumbuh tidak hanya menjadi manusia yang cerdas, yang pintar, tapi juga berakhlak. Bukan cuma bisa survive, tapi juga bisa bermanfaat dan berdampak untuk masyarakat. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah buat daftar kebutuhan dan prioritas. Setelah kita punya goal, setelah kita punya dan menentukan goal apa sih yang ingin dicapai dari keluarga kita, maka langkah kedua adalah tentukan prioritas dan list kebutuhan gitu. Misalnya kebutuhan pendidikan anak-anak, kebutuhan makanan bergizi, pangan atau kebutuhan pokok, hubungan suami istri, kebutuhan suami istri, terus apalagi misal support dari keluarga besar, kebutuhan keluarga besar. Nah, dari semua itu kita list, kita tentukan mana nih yang menjadi prioritas keluarga kita yang bisa mencapai goal tadi yang sudah kita tentukan. Dalam kasus kami, dalam konteks kami, karena goalnya adalah itu mencetak anak-anak yang berakhlak dan bisa berdampak untuk masyarakat luas, maka pendidikan menjadi prioritas utama bagi keluarga kami. Di sini bukan berarti hubungan suami istri gak penting ya, tapi dalam fase tertentu memang ada hal-hal yang harus diutamakan. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah hitung secara rasional atau emosional. Coba perhatikan, coba hitung secara emosional atau secara rasional atau emosional. Kenapa? Karena setelah tahu prioritas, baru deh kita mulai menghitung nih secara logis dan realistis. Kenapa logis dan realistis? Karena tadi ya, kita punya goal, kita punya prioritas, maka kita harus menghitung dengan benar-benar. Misalnya, pendidikan seperti apa sih yang sesuai? Ini misalnya kasus keluarga kami ya. Misalnya pendidikan seperti apa sih yang sesuai dengan nilai-nilai keluarga? Terus di kota mana akses pendidikan anak-anak tuh lebih bagus? Berapa biaya pendidikan anak-anak? Dengan asumsi 3 anak jaraknya 2 tahunan, kita butuh biaya berapa dengan kualitas pendidikan seperti apa gitu. Nah, di sini kita buat 2 skenario. Kenapa 2? Karena ini menjadi alternatif gitu barangkali, dan kita hitung secara logis tadi. Ini bener tah atau cuman dugaan-dugaan kita. Akhirnya kita buat 2 skenario. Skenario pertama, gimana kalau kita tinggal satu kota, tinggal bareng gitu ya. Berapa kebutuhan anak-anak gitu ya. Tinggal bareng mungkin kita harus mengirit di banyak hal karena pos keuangan kita akan banyak ke pendidikan anak-anak gitu.
Atau skenario kedua, kita LDRan nih, tapi pendidikan anak-anak bisa maksimal. Kita bisa mengalokasikan pengeluaran lain kayak tadi kemarin ya, di video sebelumnya aku sudah bercerita bahwasannya kebutuhan kontrak rumah di kota besar cukup tinggi. Nah, ketika kita LDR, maka uang untuk kontrak rumah itu bisa dimasukkan ke pos pendidikan anak-anak. Dari situ deh baru kelihatan gitu. Ini tuh banyak negatifnya apa banyak positifnya. Yang keempat, ukur kesiapan mental dan relasi antara suami dan istri. Kenapa? Karena ternyata LDR itu nggak cuma hitung-hitungan soal uang ya, soal uang. Karena yang perlu dijaga itu bukan cuma anak-anak, tapi juga cinta suami istri. Jadi kita harus bertanya pada diri kita masing-masing, suami dan pasangan, maksudnya pasangan, suami istri. Kita tanya ketika mau LDR itu, mental kita berdua siap nggak? Gitu ya. Terus relasi kita oke nggak, kuat nggak? Hubungan kita itu kuat nggak? Gitu nih. Kangen kan kadang pasti ya gitu nih. Ketika kangen, ini masih bisa dikompromikan nggak? Nah, hal-hal seperti itu memang perlu dibicarakan, perlu didiskusikan. Tadi kenapa? Karena LDR itu nggak cuma soal anak-anak, nggak cuma soal bagaimana menjamin kebutuhan finansial dan pendidikan anak-anak, tapi juga bagaimana menjaga cinta antara suami dan istri. Yang kelima, evaluasi secara berkala dan siapkan alternatif. Kenapa evaluasi? Kita sepakat, aku dan suamiku, bahwasanya LDR itu bukan pilihan keluarga kita selamanya. Karena pastikan di titik tertentu kita ingin satu rumah. Itu adalah harapan kami gitu ya. Nah, akhirnya apa? Keputusan LDR ini terus kami evaluasi. Setiap tahun kita coba duduk bareng, kita cek ulang nih, apakah keputusan LDR ini masih relevan apa enggak? Cara ngeceknya gimana? Kita masih kuat enggak? Aku dan suamiku masih kuat enggak relasinya? Masih kuat enggak hubungannya? Masih kuat enggak menjaga cinta antara kita berdua? Dan anak-anak berkembang sesuai dengan harapan apa enggak? Tadi tujuannya itu adalah pendidikan anak-anak. Anak-anak berkembang sesuai harapan kita apa enggak? Jangan sampai kita LDRan, kita memutuskan jarak antara suami dan istri dan anak-anak dan orang tuanya, tapi ternyata goal tadi kita nggak sampai. Nah, akhirnya ini dievaluasi, anak-anak berjalan tumbuh sesuai dengan harapan kita apa enggak. Kalau jawabannya enggak, tadi 2 poin tadi ada yang enggak, maka perlu dievaluasi dan perlu disusun ulang bagaimana strateginya. Jadi sebelum kamu memutuskan LDR atau enggak gitu setelah menikah, coba deh lihat dari segala sisi atau lihat dari segala faktor gitu. Ini bukan cuma rasa, tapi juga soal misi keluarga. Karena yang nikah itu bukan cuma 2 orang, tapi 2 jiwa yang sedang berjuang membangun dunia kecil bernama keluarga. Kalau kamu sedang mempertimbangkan untuk LDR setelah menikah atau enggak, atau kamu sedang menjalani LDR sekarang, tulis yuk di kolom komentar untuk saling menguatkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.